Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman mahasantri Ciganjur, Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini kita akan kembali mengaji kitab Fathul Maqal karya Ibn Rushd, halaman 107 hingga 108. Ini yang cetakan Markas Dirasat Al-Wahdah Al-Arabiyah ya. Tema yang akan kita bahas dalam hal ini adalah tentang kekeliruan pakar dan awam. Ini adalah pertemuan ke-15. Sebelum memulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Ibn Rushd ya, pengarang kitab ini yang bernama lengkap Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Kemudian untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, serta guru besar, seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita hadiahkan Fatihah juga untuk orang tua kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, pengarang kitab yang kita baca, sahabat-sahabat kita, orang-orang menyayangi kita, murid-murid kita. Ba'alallah yafrodunubana wa yarzuquna bihayatin sa'adah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain. Amin. Khata'ul ulama'i, adapun kekeliruan ulama itu masfuhun anhu, dimaafkan. Wa khata'u ghairihim, dan kekeliruan selain ulama, ithmun, itu ithmun dosa. Teman-teman perlu diketahui, kata ulama di sini jangan diartikan dengan ulama seperti yang kita pahami di Indonesia ya. Biasanya kalau kita dengar kata ulama di Indonesia itu kan pakar agama, agamawan, kiai, ustaz ya gitu kan. Bukan. Ini ulama dalam hal ini, ulama dalam arti generik bahasa Arab ya. Ulama itu kan jamak dari alim ya. Alim itu artinya orang yang berilmu. Ilmu pengetahuan itu paling tidak kalau di tradisi Arab Islam itu ada ilmu agama dan ilmu umum. Dia orang yang disebut alim itu ya tidak hanya agamawan. Orang yang disebut alim, ulama itu juga orang yang menguasai ilmu umum ya. Tapi ini tidak dengan demikian kacau kayak tempo hari kita dengar di Indonesia ya. Orang menguasai ilmu umum disebut sebagai alim, ulama, tapi dalam bayangannya kemudian disamakan dengan alim dan ulama agamawan, itu ngaco ya. Kita nyatakan bahwa beliau alim tapi di bidang ekonomi misalnya, dan katakan dia ulama, dia kan ulama juga gitu. Dan ini ulama, ini juga ulama,
Ya iya, tapi kemudian tadi konsisten saja. Maksud ulama di situ apa? Apakah dia ulama agamawan atau umum? Ya umum-umum gitu. Dan kemudian sebenarnya yang dimaksud adalah ulama dalam pengertian menguasai ilmu umum, tapi kemudian disamakan dengan ulama agamawan gitu, yang ngaco, ngaco. Nah, oke, Sibuan Hadali. Yang ideal tentu saja orang yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum sekaligus. Ilmu umum, ilmu agamanya mendalam, ilmu umumnya juga mendalam. Nah, itu bisa dibilang atau bisa disebut sebagai ulama paripurna ya, ulama yang sempurna ya. Dan itu ada contohnya. Ngarang kitab yang kita baca ini adalah ulama yang model itu. Ibn Rushd adalah alim di bidang ilmu agama sekaligus ilmu umum ya. Sebagai agamawan, Ibn Rushd adalah seorang faqih, ahli fikih ya. Beliau mengarang buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid. Itu kitab yang dipelajari di pondok-pondok modern, termasuk dulu pondok saya Daur Rahman, itu saya mengaji kitab fikihnya Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd. Itu buku Ibn Rushd tentang perbandingan aliran-aliran fikih ya, muqaranah ya, ilmu fikih muqaran ya, perbandingan perbandingan mazhab fikih. Ibn Rushd juga menulis buku usul fikih ya, Ad-Daruri fi Usulil Fiqh, dan Ad-Daruri fi Siyasat, Ad-Daruri fi Usulil Fiqh. Itu adalah saya lupa ada di itu adalah ikhtisar mukhtasar al-mustasfa ya. Ringkasan atas buku al-mustasfa karya Al-Ghazali ya. Ibn Rushd memang mengkritik kitab Tahafut Falasifah karya Al-Ghazali ya. Tapi Ibn Rushd tidak membenci Al-Ghazali, tidak ya. Tidak kemudian menganggap Al-Ghazali itu tidak merendahkan Al-Ghazali, sama sekali tidak. Ibn Rushd adalah filsuf, ilmuwan yang melihat ilmu ya, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran ya. Kebenaran ya, prinsipnya seperti prinsipnya yang diajarkan oleh Imam Ali, kerap saya ungkapkan juga ya. La yu'raful haqqu mir rijal ya. Kebenaran itu tidak diketahui dari orang per orang. A'rifil haqqa, kenalilah kebenaran, ta'rif ahlah, maka engkau tahu siapa yang benar. Ibn Rushd yang dicari adalah kebenaran. Maka ketika kemudian beliau membaca Tahfudz Falasifah dan beliau mendapatkan kekeliruan, kerancuan Al-Ghazali di situ, maka beliau mengkritik Al-Ghazali. Ya, apakah itu didasari oleh kebencian? Tidak. Dasarnya adalah thalabul haq, ilmu haq. Nah, ketika Ibn Rushd membaca Al-Mustasfa fil ilmi al-usul, dia mendapatkan bahwa Al-Mustasfa isinya luar biasa ya. Al-Mustasfa saya juga suka karena muqaddimahnya itu mengatakan dimulai dengan kajian logika ya. Saya dalam bidang filsafat, konsentrasi utama saya di bidang logika. Nah, Al-Ghazali ketika menulis Al-Mustasfa ini pada ilmu usul fikih itu memulainya dengan
bahasan logika. Dan beliau mengatakan man la yuhit biha ilman, ya. Orang yang tidak menguasai ulumul mantik, ilmu-ilmu logika, karena logika itu ada 8. Maka kemudian ulum, ya, di sini ya, ulum fala fiqhata lana bi'ilmi, maka ilmunya tidak dipercaya. Luar biasa. Nah, Al-Mustasfa itu juga diapresiasi secara positif oleh Ibn Rushd, sehingga Ibn Rushd menulis Ad-Darurul fi Ulumul Usul, ya, Talkhis Al-Mustasfa. Itu ya. Nah, itu sebagai salah satu bukti bahwa Ibn Rushd itu adalah seorang agamawan, dan bidang utamanya adalah di ilmu fikih dan usul fikih, hukum Islam dan teori hukum Islam. Dan beliau secara tidak hanya menulisnya, ya, tapi beliau mempraktekkannya, karena beliau adalah qadhi qudhah. Nah, di bidang hukum Islam, Ibn Rushd sampai ke puncak karir tertinggi sebagai pakar hukum, yaitu menjadi hakim agung di Cordova dan Sevilla. It's 11 o'clock. Qadhi qudhah. Itu satu sisi. Beliau agamawan, Ibn Rushd itu agamawan, alim dalam bidang agama, khususnya fikih dan usul fikih. Beliau juga seorang alim di bidang ilmu umum. Ibn Rushd adalah filsuf, ya. Zaman itu yang namanya filsuf itu orang yang menguasai berbagai pengetahuan. Contohnya Aristotle itu menulis buku dari yang fisik sampai metafisik, dari hal tentang manusia, tentang biologi, psikologi, politik, hukum, matematika, berbagai ilmu ditulis oleh beliau. Nah, Aristotle itu adalah filsuf saat itu, di zaman klasik, ya. Itu adalah orang yang menguasai beragam ilmu umum lah kalau kita sebut saat ini. Dan Ibn Rushd adalah Aristotelian dalam artian beliau mengomentari dan meringkas buku-buku Aristotle yang membahas beragam ilmu itu. Maka beliau ilmuwan, jadi ilmuwan. Secara praktis beliau dalam hal ilmu yang dikuasai adalah ilmu kedokteran, ya. Baik secara teoritis maupun praktis di bidang kedokteran beliau luar biasa. Karya Ibn Rushd di bidang kedokteran berjudul Al-Kulliyat fit Tibb, ya, Kulliyat fit Tibb. Beliau juga itu secara teoritisnya beliau menulis buku itu. Dan secara praktis Ibn Rushd adalah dokternya Khalifah Abu Ya'qub Yusuf, Khalifah Muhad. Jadi beliau bukan dokter klinik kecil, bukan dokter puskesmas. Beliau dokternya Khalifah. Khalifah itu zaman ya lebih dari sekedar presiden sebenarnya. Oke lah, kita sebutnya sekarang presiden saja. Dokternya presiden. Luar biasa betul, ya. Nah, itu beliau adalah alim di bidang agama sekaligus alim di bidang ilmu umum. Nah, itu ulama zaman klasik gitu, ya, semacam itu. Dan itu bisa jadi prototipe, ya, bahwa ulama itu tidak hanya agamawan tapi orang yang menguasai ilmu. Nah, karena ulama artinya dua itu, maka di sini izinkan saya mengartikan ulama di sini dengan pakar saja, ya, dalam pengertian seperti tadi, ya. Jadi di sini saya artikan kekeliruan pakar itu dimaafkan, sementara kekeliruan non pakar itu tidak dimaafkan. Ya. Nanti kita akan bahas, ya.
Ini misalnya maksudnya adalah kalau seorang pakar tentang sesuatu, dia sudah berusaha untuk mengatasi problem di dalam sesuatu yang dipakarinya, tapi kemudian dia keliru, kadang dia maaf. Ya. Misalnya dokter harus mengoperasi pasien, dia berusaha sekuat tenaga dengan segala ilmu yang dia milikinya untuk menyembuhkan, untuk menyehatkan kembali pasien itu sehingga sampai ke taraf operasi. Tapi ternyata pasien itu meninggal dunia. Ya, sejauh yang itu yang melakukan tadi adalah dokter dan dia telah mengikuti prosedur kedokteran yang seharusnya, kekeliruannya dimaafkan. Tapi sebaliknya, kalau yang melakukan adalah non-dokter, kemudian bedah atau berusaha untuk mengobati pasien ya, sampai membedah, mati, ya dosa, dia tangkap dia, ya malpraktek, semacam itu ya. Non pakar melakukan sesuatu yang tidak dipakarnya itu ya. Itu nanti juga berlaku di agama juga ya. Seorang pakar hukum fikih misalnya tadi, perkara fikih itu kan banyak beda pendapat ya kan. Jauh dia sudah menguasai syarat-syarat berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu berbeda dengan yang lain, dan kita tidak tahu apakah dia benar atau salah, itu masuk benar. Kalau keliru ternyata ijtihad, jauh yang bersangkutan memang fakih. Tapi kalau kemudian orang yang tidak ketahuan asal usul keilmuannya, ya, tidak jelas apakah dia di mana belajar ilmu agamanya, gurunya siapa, jangan-jangan gurunya cuma Google, bacakan Al-Quran juga nggak jelas gitu. Kemudian berpendapat soal agama ya dan keliru gitu kan, yaitu baru masuk ya, itu dosa. Bagaimana tadi dokter malpraktek. Oke. Wa yushbihu, dan sepertinya, saya mengartikan yushbihu di sini sepertinya saja, samar atau mirip, artinya aslinya asbah, yushbihu mirip atau samar ya. Sini saya artikan sepertinya. Ayakuna ada siapa al-mukhtalifuna, orang yang berbeda pendapat, fi ta'wili hadhil masail, di dalam penakwilan masalah-masalah al-awisah yang sulit, yang rumit ya. Imma musibin, kemungkinan mereka benar, ma'jurin, dan diberikan pahala. Wa imma muhtiin, keliru, ma'durin, dan tapi dimaafkan. Orang para pakar, ketika mereka berbeda pendapat tentang penakwilan sesuatu, maka mereka punya dua kemungkinan. Mereka mungkin benar, dan dengan demikian mereka patut mendapatkan reward ya. Minimal dipuji lah ya, kalau bahasa agamanya mendapat pahala lah gitu ya. Kalau keliru, mereka dimaafkan sejauh mereka memang pakar di bidang itu. Nah, wilannya. Nah, ini selanjutnya apa? Fa inna tasdiqa, sungguhnya membenarkan bisyai'i, tentang sesuatu, min qibalid dalil, berdasarkan dalil, al-qaim, yang tegak, fin nafsi, pada diri sesuatu itu, wa syai'un ittirariyun, itu adalah sesuatu yang diharuskan, la ikhtiyariyun, tidak sesuatu yang bisa dipilih.
Akni, yang aku maksud, annahu syai', ya. Laisa lana, tidak ada bagi kita Allah nasdiqa au nasdiq kamalana annakuma aula nakum. Yang aku maksud di situ kita tidak ada pilihan untuk Allah nasdiq, untuk tidak berpercaya au nasdiq, atau kita percaya. Kamalana annakuma aula nakuma. Seperti kita juga tidak ada pilihan untuk berkokoh berpegangan dengan itu atau tidak. Ittiror, harus menerimanya. Nah, ini pegangan sebenarnya. Kalimat ini mengatakan ketika berbeda pendapat, maka yang dilihat apanya? Carilah dalilnya. Ya. Kalau dalilnya, misalnya ada hal yang diperdebatkan, tapi ditemukan bahwa, misalnya gini, hal diperdebatkan, tapi kemudian ada dalil yang mengantarkan kita untuk menyatakan sesuatu tentang yang diperdebatkan itu, di mana dalil itu terdapat di dalam hal itu sendiri, maka tidak ada pilihan lain untuk menerimanya. Ini yang saya maksudnya. Kalau saya katakan sekarang malam, ya, sekarang malam, kata malam itu kan kemudian kita melihatnya ke langit, langit gelap, kan gitu. Nah tadi gelap, malam terkait dengan angkasa gelap semacam itu, tidak ada matahari. Kelihatan ada bulan, ada bintang. Itu artinya apa? Dalil dari pernyataan kita sudah dikonfirmasi secara koresponden oleh benda-benda langit tadi. Tidak ada pilihan lain untuk mengatakan benar. Atau misalnya sekarang siang, saya bilang sekarang siang nih, misalnya gitu. No, ada matahari. Siang identik dengan matahari, dan kemudian ada matahari. Artinya dalil bagi pernyataan siang itu ada di dalam dibenarkan dengan keberadaan matahari. Tak ada pilihan lain untuk menerimanya. Ini sebenarnya pegangan. Ketika ada perbedaan pendapat, maka kemudian kita harus mencari dalil yang intrinsik di dalam pernyataan itu. Ketika ditemukan dalil yang intrinsik itu, maka tak ada pilihan lain selain menerimanya. Ya, oke. Wa idza kana, apabila ada min syartit taklif, dari syarat pembebanan syariat, ya, mukhallaf, ya, apal ikhtiaru, pemilihan, artinya pemilihan bebas, ya. Fal musaddiq bil khata', maka orang yang membenarkan bil khata' min qibali subhatin iradat lau, orang yang membenarkan sesuatu, ya, bil khata', dengan kekeliruan, min qibali subhatin, karena adanya kesamaran, uridat lahu, yang disampaikan kepada seorang itu. Idza kana, apabila ada orang itu min ahlil ilmi, dari golongan ahlu ilmu, orang yang berilmu, orang pakar tadi, ma'dzurun, maka dia dimaafkan. Ya. Tadi tadi dikatakan tentang hal yang wajib, ya. Kalau dalilnya ditemukan dengan pasti, maka kita perlu membenarkan sesuatu, tidak ada pilihan untuk percaya tidak percaya, ya. Kalau dalilnya sudah jelas, intrinsik di dalam pernyataan yang disampaikan. Tapi kemudian kan kadang tidak, ya. Kadangkala kita menemukan sesuatu yang tidak ditemukan dalil intrinsik di dalamnya, sehingga memunculkan perbedaan. Nah, itu maka sebagaimana di dalam taklif, ya, di dalam hukum itu, maka ada pilihan, ya. Ada pilihan-pilihan, ya, karena tadi dalilnya tidak ada. Nah, jika ada
kesamaran, ambiguitas demikian rupa, ya. Kemudian dia ada seorang berpendapat sesuatu dan orang itu seorang pakar, ya, maka pendapatnya itu dimaafkan. Seperti yang tadi saya ungkapkan di awal. Seorang pakar berhadapan dengan perkara yang ambigu. Mau tidak mau dia harus berpendapat tentang itu. Tapi karena ambigu, dia punya pilihan, ya. Kadang jawabannya ada 2 atau 3 semacam itu, ya. Posisinya tidak pasti. Nah, ketika dia menentukan posisi tertentu dan pendapatnya itu keliru, maka dia ma'dzur, dimaafkan sejauh dia min ahli ilmi tentang hal yang dibahas itu. Walidzalika, oleh karena itu, qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad, fa'asoba, dan ijtihadnya itu benar, ya, falahu ajran, maka bagi hakim itu 2 pahala. Wa idza akhta'a, apabila si hakim itu keliru dalam berijtihad, ya, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Ini hadis yang masyhur di kalangan ijtihad, ya, bahwa seorang yang punya kapasitas berijtihad, dalam hal ini contohnya adalah hakim, ya. Hakim yang memang sudah mumpuni dan dia berhak untuk menentukan hukum, maka sekiranya dia menentukan hukum dan itu betul tepat, falahu ajroni, ini pakai bahasa agama, ya, karena yang menyatakan Rasulullah, maka bagi hakim itu 2 pahala. Orang mujtahid yang berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Sekiranya dia keliru, maka baginya 1 pahala. Artinya seorang mujtahid, pendapat seorang mujtahid itu benar atau salah tetap berpahala. Kekeliru pun dia tetap dapat pahala, ya. Jadi jangan disalah-salahin juga, ya. Ini pernyataan Nabi semacam itu. Wa ayu hakimin a'dham, ya. A'dhamu min alladhi yahkumu 'alal wujud bi annahu kada aw laysa bikada. Wa ayu hakimin a'dham, dan hakim mana yang lebih besar, min alladhi, dari orang yang yahkumu, memutuskan, 'alal wujud, tentang yang wujud, tentang hal-hal yang ada, bi annahu, bahwa wujud itu kada aw laysa bikada, atau bukan ini atau bukan ini. Tadi hakimul wujud dalam hal ini filsuf sebenarnya. Orang yang menentukan tentang wujud sesuatu ini seperti ini atau seperti itu. Itu mana kalau dibandingkan dengan hakim yang berurusan dengan hukum-hukum manusia, itu mana yang lebih berat? Tentu saja filsuf jauh lebih berat, ya. Filsuf yang bahas soal entitas seperti yang kemarin diperdebatkan oleh Al-Ghazali itu, menentukan tentang misal dalam hal ini sebenarnya alam itu seperti apa, misalnya gitu. Apakah dia qadim atau hadits? Kan sulit itu, ya kan? Kalau para filsuf mengatakan qadim, sementara Al-Ghazali mengatakan enggak, hadits. Itu 2 hal yang sulit, karena sebenarnya 2 pihak itu pun tidak bisa mengetahui dengan pasti, hanya berspekulasi secara rasional saja, karena mereka juga belum ada waktu alam semesta ini di awal paling abad berapa mereka hidup, ya kan? Sebelum mereka ada, bumi sudah ada. Artinya mereka tidak melihat bagaimana bumi itu seperti apa dulu-dulunya, ya kan? Artinya
mereka nggak tahu, itu sulit, hanya spekulasi. Nah, sementara hakim halal haram ya, hakim dalam hal ini hukum perdata atau pidana, itu kan sesulit-sulitnya hakim berkaitan dengan hukum itu kan urusannya dengan relasi antar manusia ya, utamanya kan relasi antar manusia, tentang benda-benda yang yang konkret lah, utamanya konkret. Tentu dalam tanda kutip lebih mudah daripada membahas tentang wujud ya, menentukan wujud. Nah, kalau hakim hukum yang pendapatnya bisa di cross check dengan bukti-bukti yang empiris saja, dimaafkan sekiranya dia berpendapat keliru, maka kemudian filsuf yang bahas soal wujud itu ya seharusnya lebih berhak dong untuk dimaafkan, jauh dia memang filsuf, maksudnya itu. Oke. Ya. Wahaula'il hakim, dan para wahaula'il hukam, dan para hakim itu humul ulama. Ini hakim yang wujud ya maksudnya ya. Oh enggak semua ini. Hakim yang kedua. Humul ulama adalah para ulama, para pakar. Alladzina yang khosohumullah, mengkhususkan bagi mereka siapa Allah bitakwil, untuk menawilkan. Hakim hukum Islam ya, hakim hukum ya, hakim hukum itu orang pakar yang diperkenankan oleh Allah untuk menakwilkan sesuatu hukum Islam ya, dalam hal ini Islam misalnya. Para filsuf juga sama, mereka adalah para pakar ulama yang diberikan kesempatan oleh Allah, ini bahasanya bahasa agama ya, untuk menakwilkan juga ya. Maka apabila keputusan mereka itu keliru, maka ini disebutkan wahadal khata, dan bermula kekeliruan yang dilakukan oleh para ulama itu, para pakar itu, wahadal khata al masfuh anhu fi syar'i, dan sesungguhnya kekeliruan yang dimaafkan di dalam syariat, innama huwal khata, adalah kekeliruan alladzi yang yaqa'u minal ulama, terjadi pada para pakar. Idza nadharu, apabila mereka berpikir fil asya, di perkara al-awisah, yang sulit, yang rumit, yang complicated, allati kallafahumul syar'u, yang mana syariat membebani kepada mereka an-nadhar fiha, untuk berpikir tentangnya. Syariat mengharuskan para pakar untuk membahas sesuatu yang dipakarinya ya, karena ada pernyataan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang mengetahui apabila engkau nggak mengetahui. Ahli dzikri dalam ini orang ingat, dalam pengertian orang yang berilmu ya, artinya kemudian tadi tafaqquhu fiddin ya kan, ya tafaqquhu fiddin, orang diharuskan untuk mendalami ilmu agama. Nah, ketika seorang mendalami ilmu agama, kemudian ada tugas dengan liundiru qaumahu, agar para pakar agama itu kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang lain yang non pakar agama. Nah, tadi kadangkala yang dihadapi adalah perkara yang sulit. Mereka harus menjawab, ya kan? Kayak mufti itu kan harus menjawab, ya kan? Harus menjawab ini hukumnya apa. Nah, ketika ternyata ketentuan yang disampaikan itu keliru, itu masuk sejauh dia memang pakar di bidang. Amal khata ya, itu
kekeliruan yang terjadi pada para pakar, ulama. Wa ammal khata'ul ladzi yaqa'u min ghairi hadas sinfi minan nas. Adapun khata, kekeliruan, alladzi yang yaqa'u terjadi min ghairi, di selain hadas sinfi minan nas, golongan manusia ini, ya. Fa huwa itsmun ma'at. Itu adalah dosa. Wa sawa'un kanal khata, baik kekeliruan itu fil umuri an-nadhariyah, di perkara teoritis, awil amaliyah, atau di perkara praktis. Orang yang tidak menguasai suatu, tidak pakar di bidang sesuatu, dan kemudian dia berpendapat tentang sesuatu atau melakukan sesuatu di hal itu dan keliru, ya, pendapatnya itu keliru, maka keliruannya itu dosa, baik itu perkara yang teoritis maupun praktis. Ya. Teoritis ya misalnya bukan dokter membuat resep dokter, ya, membuat resep kedokteran itu keliru, apa namanya, ya itu bukan hanya teoritis, praktis juga di situ, ya. Maka dia itu mau praktek seperti yang tadi saya bilang, dokter yang non dokter kemudian membedah, ya, ini harus diamputasi misalnya gitu. Padahal sebenarnya masih mungkin untuk disembuhkan tanpa amputasi misalnya. Itu apa namanya, itu, ya, nadhariyatan au amaliyatan, ya. Fakama annal hakim al jahil bis sunnah idza ahtaha fil hukmi lam yakun ma'duran, kadzalikal hakim anil mawjudat idza lam tujad fihi syurutul hukmi falaysa bima'dur bal huwa imma athim wa imma kafir. Wa kama, sebagaimana ada, annal hakim, was, sesungguhnya seorang hakim, sebagaimana adanya seandainya ada seorang hakim al jahil yang bodoh bis sunnah, tentang sunnah, idza ahta'a fil hukmi, apabila dia keliru dalam memutuskan hukum, ini hukum agama ya dalam hal ini, karena sunnah, lam yakun ma'duran, maka dia tidak dimaafkan. Kadzalika, demikian pula al hakim alal mawjudat, hakim di perkara wujud, ya, filsuf, ya. Idalam tujad fihi, apabila tidak ada fi di dalam hakim mawjudat syurutul hukmi, syarat-syarat hukum, syarat-syarat menentukan hukum, falaisa bima'dur, maka dia tidak dimaafkan, ya. Bal, justru, ya, bukan alih-alih dimaafkan, sebaliknya, melainkan huwa imma atim, orang yang jahil tadi, hakim jahil tadi, itu imma atim, bisa jadi dia melakukan dosa, wa imma kafir, dan mungkin dia malah kafir, ya. Non pakar hukum, ya, tiba-tiba berpendapat tentang hukum, ya, maka dia ghairu ma'dzur apabila dia keliru, jauh dia bukan pakarnya. Nah, itu kalau di dalam hukum, ya. Di dalam filsafat juga sama. Apabila seorang yang tidak pakar di bidang filsafat, kemudian dia berfilsafat sedemikian rupa dan keliru, dia juga tidak dimaafkan. Bahkan bisa jadi dia ateis atau kafir, ya. Nah, ini dalam hal ini sebenarnya yang ingin disinggung adalah Al-Ghazali, ya. Oke, tadi saya menyebut Al-Ghazali di bidang usul fikih memang diapresiasi positif oleh Ibn Rushd,
Tapi dalam bidang filsafat mewujudat tadi, um, Al-Ghazali bermasalah ya. Al-Ghazali itu nanti sebenarnya ya kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya ya, di bab-bab 3 bab setelah ini ya, kurang ya 4 bab setelah ini kita akan ketemu ya. Tapi saya berikan beberapa pernyataan bahwa misalnya dalam hal yang kemarin sudah dibahas ya, Qidamul Alam misalnya ya. Al-Ghazali kekeh mengatakan bahwa alam itu hadits ya, karena pertimbangannya alam itu berubah ya, mutaghayyir, sementara kullu mutaghayyir hadits katanya. Itu pendapatnya itu tuh jahilanil mawjudat menurut para filsuf. Memangnya alam semesta sangat simplistis untuk menyatakan bahwa alam semesta itu gini, untuk mengklasifikasi segala yang ada itu hanya Tuhan dan non Tuhan. Iya, itu betul, tapi itu dalam teori divisi ya, dalam logika itu ya betul, tapi tidak tidak menjawab keseluruhan ya, terlalu simpel. Alam itu imma hadis wa imma qadim yang enggak. Maka tempo hari sudah dijelaskan bahwa ada entitas yang memang hadir ya. Dia sesuatu yang disebut hadits itu adalah sesuatu yang punya sebab material ya, berasal dari sesuatu yang lain, kemudian dia didahului waktu ya, dan punya sebab efisien, ada yang membuatnya ya. Bahkan dia bisa dicerap oleh indera. Misalnya pulpen ini pasti hadits ya kan. Dia berasal dari sesuatu, punya sebab material. Apa sebab materialnya? Dalam hal ini pulpen ini ya dari plastik, ya kan? Artinya dia karena dia berasal dari plastik, berarti dia taqaddamahu waqt ya, didahului oleh waktu. Dia tidak mendahului waktu, ya kan? Tapi didahului oleh waktu. Dan dia punya sebab efisien. Ada yang menciptakannya, ada pabrik yang membuat pulpen sederhana ini, ya kan? Dan dia bisa dicerap oleh indera, ini kelihatan. Orang ya, sesuatu yang dicerap oleh indera ini pasti dia hadits ini, mutaghayyir, berubah dia, fenomena yang baru. Ini oke, ini hadits, jelas. Ada fenomena yang qadim, tidak punya sebab material, tidak punya sebab efisien ya, tidak didahului oleh waktu, tidak bisa dicerap oleh panca indera, tapi masih bisa diketahui dengan akal dan hati. Itu yang qadim, murni qadim, lawan dari yang hadis tadi, Tuhan itu ya, dalam bahasa agamanya itu. Nah, sekarang alam itu kan tidak semuanya bisa diindra, ya kan? Saya di Al-Fatihah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Banyak semesta, multiverse. Di kajian keislaman juga tidak hanya alam jasmani kan, ada alam rohani kan. Lu bayangkan tentang alam rohani. Apakah ada sebab materialnya di situ? Namanya aja rohani, ya kan? Tidak. Oke lah, terkait dengan langit dan bumi, ini bahasa klasiknya langit lah. Tempo hari sudah dibahas juga di pertemuan Bapak yang lalu, bahwa misalnya di sini surat apa ya?
lalu lah, bahwa walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma, ya kan? Dal itu surah Hud ayat 7. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari seperti di perjanjian lama ya. Wa kana arsyu 'alal ma, dan singgasananya di atas langit, di atas air. Singgasana 'alal ma. Ini secara dohirnya aja ya, waktu tentu saja perlu ditakwil kan. Singgasana Tuhan di atas air, kemudian langit dan bumi diciptakan selama 6 hari. Ya. Itu artinya sebelum langit dan bumi ada arsy, ya. Arsy itu di atas air. Ya. Ini kemudian ada ayat selanjutnya Fusilat ayat 11. Tumassawa ilas sama wahya dukhon. Kemudian Tuhan bersemayam di langit wahya dukhon, dan langit itu adalah asap. Ini yang paling jelas. Langit itu berasal dari asap. Asap berasal dari apa? Ya kan? Misalnya CO2 misalnya gitu. CO2 kan itu CO2 itu ada karbon dari apa? Wah, itu ilmu kimia ya, kita akan bisa ngelacak terus. Itu kan selalu apa namanya, ada hal-hal yang terus tidak ketahuan awalnya apa. Tapi sekarang misalnya atom, ya kan? Atom masih dipecah lagi, ada proton, ada proton, dan seterusnya bisa dipecah lagi. Itu sebagai contoh bahwa sebab material yang kalaupun ada itu, ini terkait waktu ya, permulaannya apa, ya kan? Lagi pula sudah dinyatakan tempo hari bahwa para teolog pun percaya bahwa waktu itu mengiringi sesuatu yang ada. Artinya waktu itu ada bersama dengan sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu alam, berarti beriringan dengan alam. Tidak ada sesuatu prawaktu dong berarti. Ya kan? Kalau kemudian dinyatakan bahwa alam bermula dari titik, sebelumnya apa? Kapan dan sebelumnya apa? Kayak misalnya Nur Muhammad kon gitu. Awalnya penciptaan itu Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad apaan? Gak ada jawaban. Nah itu tadi. Maka kemudian tadi alam itu tidak berdasarkan, tidak berasal dari sesuatu, tidak didahului waktu, tapi dia punya sebab efisien, ya kan? Alam tidak menciptakan dirinya sendiri, selalu ada faktor yang lain. Nah itu sebab efisiennya, bahasanya agama adalah Tuhan. Nah itu tadi. Alam itu in between antara qadim dan hadits. Sehingga beda pendapat itu para ulama. Nah tadi ketika Al-Ghazali kekeh mengatakan bahwa alam itu hadits dan mengkafirkan pihak yang mengatakan alam itu qadim, padahal pada alam memang ada unsur qadim, dan perkara itu adalah perkara al-mukhtalaf fihi, yang ngawur gitu ya. Gak bijak di situ. Karena ya Al-Ghazali dalam hal ini hakim fil maujudat yang kurang wise ya, tidak benar-benar mengetahui argumen filsafat dengan baik. Nanti akan ketemu di pertemuan selanjutnya, itu ada catatan tentang Al-Ghazali di bidang filsafat itu memang lemah. Nah tadi kan kemungkinan asim, dosa ya, karena mengkafirkan orang lain yang sebenarnya ini bagian dari ijtihadi, ya dosa dong, ya kan? Justru bisa jadi mengkafaro fahuwa kafir ya, seorang yang mengkafirkan orang lain padahal orang lain itu belum tentu kafir, ya malah dia sendiri kafir, ya kan, semacam itu. Oke.
Wa idza kana, apabila ada, yustarotu, disyaratkan fil hakim, pada hakim, fil halal wal haram, hakim halal haram, hakim fikih, antajtami alahu, agar sekiranya berkumpul pada hakim halal haram itu apa asbabul ijtihad, sebab-sebab ijtihad, syarat-syarat berijtihad maksudnya, wahya ma'rifatul usul, yaitu mengetahui prinsip-prinsip, dasar-dasar pengambilan hukum maksudnya, Quran, sunnah, ijma, qiyas ya. Wa ma'rifatul istimbat min tilkal usul, dan mengetahui cara menyimpulkan dari prinsip-prinsip itu bil qiyas, dengan qiyas ya. Fakam bil haro, maka betapa lebih layak ayustaroko, agar sekiranya disyaratkan dalika, hal tersebut ya, ma'rifatul asbab ya, dan seterusnya, fil hakim alal maujudat, pada orang yang mengambil keputusan di bidang maujudat, hal ihwal yang ada, ani ayyarifa, yaitu yang saya maksud ayyarifa, agar sekiranya dia mengetahui al-awail akliyah, dasar-dasar rasionalitas, wajhal istimbati minha, dan sisi untuk menyimpulkan darinya. Hakim di bidang hukum saja disyaratkan untuk mengetahui cara-cara beristihad ya, yaitu tahu prinsip-prinsip hukum ya, usul, dalam hal ini paling tidak Al-Qur'an, kalau di hukum Islam menguasai Al-Qur'an, sunnah Nabi, mengetahui ijma, dan mengetahui cara untuk berkias, kan syarat ya. Nah, bagaimana dengan hakim di bidang wujud, yang tadi sudah dinyatakan jauh lebih rumit daripada hakim halal haram? Tentu saja syarat itu ada ya. Syarat untuk mengetahui, di sini syaratnya apa? Ma'rifatu awail al-aqliyah, mengetahui prinsip-prinsip dasar rasionalitas dan mengetahui cara untuk menyimpulkannya. Prinsip-prinsip dasar rasionalitas itu logika ya, matematika, fisika ya. Sebelum bermetafisika, seorang harus menguasai logika, matematika, fisika, baru bermetafisika ya, kalau mau berfilsafat secara tertib. Nah, hakim alal maujudat itu kan fisika dan metafisika. Minimal dia harus melewati logika dan matematika. Al-Ghazali dalam hal logika mantul, keren ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Ghazali di Al-Mustasam menyatakan orang yang tidak menguasai logika tidak dipercaya ilmunya, dan Al-Ghazali menguasai logika. Dan saya sangat respect dalam hal itu. Al-Ghazali minimal menulis 3 buku logika. Mihak Nador, Mi'yarul Ilmi, dan Al-Qistas Al-Mustaqim. 3 buku logika. Kuat beliau. Yang Qistas Al-Mustaqim saya nulis makalah tersendiri itu. Judulnya Mantik Qur'ani Logika Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan bahwa mantek itu ada di Al-Quran ya kan? Para nabi itu bisa berlogika, luar biasa itu buku itu, bagus. Nah, oke. Tapi Al-Ghazali di di Tahafut Falasifah itu meremehkan matematika sebagai pintu masuk untuk berfilsafat ya. Padahal berfilsafat buat para filsuf ya, paling tidak seperti Plato itu mensyaratkan orang untuk berfilsafat itu tidak hanya menguasai logika, tapi harus matematikanya kuat juga ya. Muqaddimah Robiah nih, di premis yang keempat, Al-Ghazali itu menganggap matematika tidak ada urusannya dengan metafisika. Adalah
matematika. Karena apa? Matematika itu pintu masuk menuju metafisika. Matematika itu adalah abstraksi hal yang konkret, ya kan? Sementara metafisika itu adalah hal-hal yang abstrak murni. Dari yang konkret fisika menuju metafisika itu perlu melalui matematika, ya. Nah, tapi Al-Ghazali dalam hal ini meremehkan matematika sebagai pintu masuk matematika. Makanya tadi wajh istimbatnya, walaupun beliau menguasai logika, ya dalam hal filsafat beliau tidak lengkap, ya. Tidak lengkap, tidak tertib belajarnya. Padahal seharusnya belajar sesuatu kan harus tertib, ya. Tidak bisa loncat langsung ke metafisika. Barat minum obat langsung dosis tinggi, ya. Otodidak pula Al-Ghazali itu belajar filsafat, maka itu dia jatuh ke keliruan. Nah, tadi bila di perkara hukum halal haram aja seseorang disyaratkan mengetahui prinsip-prinsip dasar dan cara untuk menyimpulkan di sana, maka perkara yang lebih rumit daripada halal haram, yaitu perkara segala yang wujud, perkara filsafat, syaratnya harus lebih berat lagi, ya. Yaitu mengetahui prinsip-prinsip dasar rasionalitas, mengetahui cara menyimpulkannya, barulah dia boleh mulai masuk ke filsafat. Dalam hal ini ya, logika, matematika, fisika, baru ke metafisika, semacam itu. Oke. Itu untuk hari ini. Ternyata saya masih agak batuk lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.